Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Kurota Ayun, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Dengan nomor induk mahasiswa 202379126056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengembangan media pembelajaran dalam mata kuliah media pembelajaran itu sendiri. Nah, pengembangan media pembelajaran itu tidak hanya tentang desain atau bagaimana cara kita membuat media pembelajaran, namun juga harus mempertimbangkan baik tentang analisis kebutuhan siswa, kebutuhan guru, sarana prasarana, tujuan pembelajaran, evaluasi, ataupun uji coba dan sampai implementasi media pembelajaran itu sendiri. Nah, proses dari kita mempertimbangkan dari analisis kebutuhan hingga implementasi media pembelajaran, itulah yang disebut dengan pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk saat ini saya akan mencontohkan pengembangan media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika kelas 1. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat apa yang kita butuhkan, baik dari segi siswa ataupun guru. Yang pertama kita coba lihat dari siswa ya. Nah, dari siswa kita dapat lihat bagaimana sih karakteristik siswa yang kita ajar, sehingga dengan karakteristik itu kita dapat memutuskan memakai media pembelajaran seperti apa. Contohnya, seandainya anak itu pendiam, maka kita akan menggunakan media pembelajaran yang lebih aktif sehingga anak itu mau tidak mau akan aktif. Kemudian dia akan terbiasa untuk aktif. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang dapat membuat anak itu aktif ya. Salah satunya itu adalah seperti game. Kita ketahui di kelas 1 itu ada peralihan dari TK ke SD. Otomatis anak-anak itu masih terbiasa dengan kehidupan bermain. Jadi kita juga sebagai guru harus menyesuaikan bagaimana peserta didik itu enjoy dalam hal pembelajaran, namun juga tetap serius. Kemudian dalam segi guru adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam hal media pembelajaran yang saya angkat ini adalah peserta didik dapat membilang dari angka 1 hingga dengan 10. Kemudian peserta didik dapat menghitung dari angka 1 hingga 10. Baik itu dari segi angka ataupun jumlah benda. Kemudian adalah bagaimana kita menerapkan media pembelajaran ini. Kalau tadi saya bilang kan media pembelajaran itu di kelas 1, maka dia berada di kelas kecil. Otomatis kalau kelas kecil itu masih belum bisa berpikir abstrak ya. Jadi gimana caranya kita membuat media pembelajaran itu tidak yang rumit-rumit, mudah dipahami. Jadi anak juga lebih enjoy untuk melakukan media pembelajarannya. Kemudian setelah memenuhi kebutuhan sarana prasarana juga di sana, apakah media pembelajaran kita itu membutuhkan sarana prasarana yang ribet atau tidak, atau ada apa tidaknya di sekolah, itu juga harus dipertimbangkan. Atau contohnya di media pembelajaran yang saya buat ini tuh saya buat dari di rumah ya, dari rumah. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan sarana prasarana di sekolah. Lanjut, setelah melakukan analisis kebutuhan baik dari segi siswa, guru ataupun sarana prasarana, kita lanjut di perencanaan atau desain. Nah, kalau kita lihat dari namanya desain ya, sketsa ataupun kerangka. Nah, kita mungkin masih bisa mikir-mikir dulu. Yang pertama itu kita mau buat seperti apa sih bentuknya? Saya tuh mau bikin menghitung. Jadi saya nanti akan membuat seperti mencari angka ataupun menghitung sesuatu. Nah, nanti kita bisa orat-orat dulu atau enggak kita buat kerangka. Itu namanya perencanaan. Kemudian apa saja yang harus dibutuhkan, itu juga masuk di perencanaan.
Di sini saya menggunakan yang namanya kotak berhitung. Nah, lalu apa saja sih yang dibutuhkan? Nanti saya akan membuat seperti ini ya. Oke. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan masuk ke dalam produksi proses pembuatan media pembelajaran yang akan saya ini tadi media pembelajaran yang saya buat tadi, yang sudah kalian saksikan tadi gimana cara membuatnya, alat dan bahannya juga. Di sini saya menamakan dia kotak berhitung karena nanti kita besar Didi dengan teknisnya itu besar Didi nanti akan maju satu-satu, kemudian dia akan mencari salah satunya ini. Dan di sini juga sudah kita siapkan semangka-semangkanya untuk dia mencarinya. Boleh kita acak ataupun kita urut di atas meja ya. Nah, di sini kita taruh di bawah ya. Seandainya strategi itu akan memilih salah satu, kemudian dia buka. Di sini ada angka 4. Mohon maaf ya kalau tidak terlihat. Nah, kemudian ketika strategi
menghapus di sini dan melihat ada angka di sini, kita sebagai guru mungkin dapat kasih pertanyaan pemantik ya. Di sini ada angka berapa di situ. Nah, kemudian dia akan menjawab 4. Nah, di sini kita juga bisa dapat menilai dia itu bisa membaca angka ini atau tidak. Nah, setelah dia dapat membacanya, kita akan meminta dia untuk mencari jumlah biji semangka yang jumlahnya sesuai dengan angka di sini, angka 4. Nah, ini angka ada 4. Kalau seandainya peserta didik mengalami kesusahan, kita dapat membantunya tuh bukan yang harus ini loh 4, bukan, tapi kita pelan-pelan, ayo dihitung satu-satu nak, itu bisa. Ini di sini ada angka 4, ayo coba hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kalau memang sudah benar, coba yang tadi berapa? 4, berarti jumlahnya ada berapa? 4. Kalau sudah benar, silakan peserta didik disuruh masukkannya ke dalam mulutnya. Oke. Nah, hal itu diulang sampai peserta didik itu habis ataupun hanya beberapa sesuai pembelajaran yang kita inginkan ya. Ini nanti bisa dibuka ya. Ini nanti bisa dibuka. Jadi semangka yang sudah dimasukkan tadi bisa diambil lagi. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya tentang pengembangan media pembelajaran. Dan media pembelajaran yang saya buat tadi, yaitu kotak berhitung, cara kerjanya juga, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kurangnya atau kurang kerapiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.